Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang latihan soal fisika menuju USP 2021 bagian kedua. Mulai dari soal nomor 11. Benda yang bergerak harmonik arah vertikal memiliki percepatan maksimum sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Pada saat benda memiliki fase 1/4, percepatannya adalah titik-titik. Benda memiliki percepatan maksimum 8 meter per sekon adalah AM, 8 meter per sekon kuadrat. Fase 1/4 adalah T per T sama dengan 1/4. Yang ditanya A sama dengan titik-titik. Gunakan rumus A sama dengan AM sin omega T. AM adalah percepatan maksimum. Sin omega T, omega adalah 2pi per T. Maka menjadi 2pi per T, ini T kecil. AM ini adalah 8, percepatan maksimumnya 8, sin 2pi per T, sin 2pi, T per T, ini T dibagi T atau T per T adalah 1/4. A sama dengan 8 sin 2pi 1/4, 8 sin 2pi. 2pi adalah 360 derajat. Ya. 2pi adalah sudut sebesar 360 derajat dibagi 4. 360 dibagi 4 adalah 90. Maka sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, maka sama dengan 8 kali 1. 8 kali 1 tetap 8, maka dalam percepatannya adalah A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Jawabnya E. Nomor 12. Dua buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti gambar. Bila massa bola P dan Q masing-masing 600 gram dan 400 gram, maka momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB adalah titik-titik. Benda ini bergerak pada poros AB, dua bola yang dianggap sebagai partikel, maka bergerak di poros sepanjang AB. Ini sebagai poros, ya. Ini sebagai poros, artinya berputar si pusat ini sebagai pusat porosnya. Partikel P, bola P ini memiliki massa, kita lambangkan dengan MP. Massanya adalah 600 gram. 600 gram sama dengan 0,6 kg. Sedangkan bola Q, massanya adalah MQ sebesar 400 gram sama dengan 0,4 kg. Jarak P terhadap poros A adalah 20 cm. Ini kita lambangkan RP, 20 cm sama dengan 0,2 meter. Sedangkan bola Q atau partikel Q terhadap poros adalah RQ. Besarnya adalah 50 cm. Dari sini 50 cm sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah momen inersia sistem benda P dan Q. Gunakan rumus I sama dengan MP RP kuadrat ditambah MQ kali RQ kuadrat. Jadi kedua momen inersia P dan momen inersia Q dijumlahkan. MP, massa partikel P adalah 0,6. 0,6. RP ini 0,2 pangkat 2. MQ 0,4. 0,4. RQ-nya 0,5. Maka 0,5 kuadrat. 0,2 pangkat 2 adalah 0,04 dan 0,5 pangkat 2 adalah 0,025. 0,6 kali 0,04 adalah 0,024. 6 kali 4 24. 4 kali 25 100, berarti sama dengan 0,100. Penjumlahan 0,024 ditambah 0,1 maka sama dengan 1,24 dalam satuan kilogram meter kuadrat. Maka jawabnya adalah C. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. Benda yang tidak mengalami perubahan bentuk saat diberi gaya tertentu. 2. Sistem benda yang terdiri dari sistem-sistem benda titik yang sangat banyak. 3. Bila ada gaya yang bekerja pada benda, jarak antar benda titik penyusunnya tetap. Pernyataan yang benar terkait benda tegar adalah titik-titik.
Kita tahu bahwa benda tegar adalah benda yang kokoh, tidak mudah berubah apabila diberi gaya. Maka pernyataan satu adalah benar. Benda yang tidak mengalami perubahan bentuk saat diberi gaya tertentu. Yang kedua, sistem benda yang terdiri dari sistem-sistem benda titik yang sangat banyak. Artinya benda tegar itu dibentuk oleh benda-benda titik yang sangat banyak sehingga menyusun benda tegar. Pernyataan ini adalah benar. Pernyataan ketiga, bila ada gaya yang bekerja pada benda, jarak antar benda titik penyusunnya tetap. Artinya benda-benda titik yang menyusun benda tegar itu tetap pada posisi masing-masing. Maka pernyataan 3 adalah benar. Maka jawabnya adalah yang E, 1, 2, dan 3. Nomor 14. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ini gambar P, gambar Q, gambar R, gambar S. Benda-benda yang mengalami kesetimbangan labil adalah titik-titik. Yang ditanyakan kesetimbangan labil. Kesetimbangan ada 3, stabil, labil, dan indifferent atau netral. Benda P ini kalau ada gaya dari sini maka dia akan jatuh. Pada saat jatuh tidak akan bisa kembali lagi. Tidak mungkin bisa kembali lagi. Maka P adalah labil. Ya, P adalah kesetimbangan labil. Sama dengan gambar Q. Kayu atau tangga yang disandarkan pada dinding seperti ini, kalau ini diberi gaya yang berlebih sehingga posisinya berubah, maka akan jatuh juga. Selip dan jatuh. Kalau sudah selip dan jatuh tidak mungkin kembali ke asal, maka ini adalah kesetimbangan labil. R, ini sebuah lingkaran, apabila diberi gaya, ini akan bergerak mendatar. Tetapi titik beratnya tidak berubah. Ya, posisi titik beratnya tidak berubah, maka ini adalah indifferent atau netral. Sama P, Q, dan S sama. Kalau ini jatuh, tidak mungkin akan kembali naik lagi dengan sendirinya atau ditandai dengan posisi titik beratnya itu turun. Ini juga kalau jatuh posisinya turun atau selip. P juga kalau selip titik beratnya akan turun, posisi titik beratnya akan turun, maka tidak mungkin naik lagi, maka disebut labil. Maka S ini juga turun, juga tidak mungkin naik, maka juga labil. Maka jawabnya adalah D. Contoh keseimbangan ini adalah contoh keseimbangan stabil. Benda yang digantung seperti ini, kalau diberi gaya akan naik turun. Lama-kelamaan kalau gaya yang dihilangkan akan kembali ke titik asal. Inilah keseimbangan stabil. Naik. Nah, terus ini. Ini disebut kesetimbangan stabil. Kalau gaya dihilangkan akan tetap pada posisi ke bawah. Ini disebut stabil. Nomor 15. Ya, nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Karet memiliki modulus rendah. Karet memiliki batas elatis tinggi. Besi memiliki modulus tinggi. Besi memiliki batas elatis rendah. Pernyataan yang benar terkait sifat elastisitas bahan adalah titik-titik. Kita tahu bahwa modulus, gampangnya modulus itu adalah tingkat kekakuan. Tingkat kekakuan. Kita kaji nomor 1. Karet memiliki modulus rendah. Berarti tingkat modulus itu tingkat kekakuan. Kalau modulusnya rendah, berarti kekakuannya rendah. Hampir tidak kaku karet itu. Ya, karet hampir tidak kaku, maka disebut modulus rendah atau mudah diregangkan. Maka pernyataan ini adalah benar. Kalau tingkat kekakuannya rendah, maka elastisitasnya tinggi. Ya, elastisitasnya tinggi. Maka pernyataan 2, karet memiliki batas elastisitas tinggi adalah benar. Nomor 3, besi memiliki modulus tinggi. Ingat, modulus adalah tingkat kekakuan. Sudah tentu besi itu terbuat dari logam, modulusnya sangat tinggi, tingkat kekakuannya sangat tinggi, semuanya tahu, maka ini adalah benar. 4, besi memiliki batas elatis rendah, betul juga. Maka yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah E.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.